Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak melimpahkan karunia-Nya kepada kita, nikmatnya, terutama nikmat Islam dan nikmat iman, senantiasa kita syukuri karena di sana masih banyak orang-orang yang belum mendapatkan hidayah, belum bisa merasakan nikmatnya iman, nikmatnya Islam. Dan begitu juga nikmat-nikmat yang lain, terutama nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang, sehingga dengan nikmat itu kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menambah ilmu dalam kehidupan kita sehari-hari dan juga mengamalkan ilmu tersebut insyaallah. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, orang-orang yang senantiasa istiqomah berada di atas jalan beliau dan jalan para sahabatnya. Baiklah, kita lanjutkan kajian bersama kita, kajian Ta'lim Muta'allim Tariqat Ta'allum karya Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji. Semoga Allah melimpahkan rahmatnya kepada beliau yang telah menulis kitab ini yang banyak memberikan manfaat kepada para penuntut ilmu. Kita sampai pada akhir dari halaman 50. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ansyadana Syekhul Ajalul Qawamuddin Hamad bin Ibrahim ibni Ismail As-Saffar Al-Ansari imla'an lil-Qadi Al-Khalili bin Ahmad Asy-Syajari fi dzalika syi'ran. Wa ansyadana, dan telah membacakan sebuah syair kepadaku, yaitu siapa? Asy-Syekhul Ajal. Asy-Syekh Al-Ajal yang mulia, Qawamuddin, orang yang diberi gelar Qawamuddin, yang mendirikan agama, yang bernama Hamad bin Ibrahim, Syekh Hamad bin Ibrahim bin Ismail As-Saffar Al-Ansari, imla'an, dengan didiktikan langsung, lil Qadi, dari Al-Qadi Al-Khalil ibni Ahmad Asy-Syajari fi dzalika, dalam syair tersebut, dalam hal itu berupa syair. Syairnya seperti ini. Di situ tertulis akhdumu, itu yang benar ukhdum gitu ya, fil amr. Ukhdumil ilma khidmatal mustafidi wa adim darsahu bi fi'lin hamidi. Wa idza ma hafidta syai'an a'idhu thumma akidhu ghayatat ta'kidi, dan seterusnya itu. Ukhdumil ilma, layanilah ilmu itu, khidmatal mustafidi, sebagaimana orang-orang yang ingin mendapatkan faedah itu mengkhidmatkan atau melayani ilmu, atau layanilah ilmu itu dengan cara pelayanan orang-orang yang ingin mendapatkan manfaat dari ilmu tersebut. Wa adim darsahu, dan berkesinambunglah dan dawamkanlah dan terus meneruslah dalam mempelajari ilmu itu, bi fi'lin hamidin, dengan perbuatan yang terpuji. Jadi di sini kewajiban seorang penuntut ilmu itu adalah untuk melayani ilmu. Jadilah pelayan ilmu itu dengan sebaik-baik pelayanan, sebagaimana pelayannya orang-orang yang ingin mendapatkan faedah daripada ilmu itu. Dan langgengkanlah dalam belajar atau mempelajari ilmu itu dengan cara atau diperlakukan dengan perbuatan yang terpuji. Jadi mencari ilmu itu juga caranya juga harus yang terpuji. Wa idza ma hafidta syai'an. Nah, di sini wa idza hafidta, ma di sini adalah ma ziyadah saja, tidak berarti ma nafiyah, bukan. Tapi wa idza ma itu satu rangkaian. Wa idza ma hafidta syai'an,
Dan apabila engkau telah menghafalkan syai'an, sesuatu dari ilmu itu, a'idhu, maka ulangilah ilmu itu. Dan memang seperti itulah, apapun ilmu perlu diulang-ulang. Ya, thumma akidhu, kemudian kuatkanlah, yakinkanlah bahwasanya ilmu itu benar-benar sudah dihafal. Ghayatat ta'kid, dengan puncak-puncaknya keyakinan atau penguatan. Jadi benar-benar disuruh menguatkan. Setelah ilmu itu kau hafal, kemudian diulang-ulang, ditikror, kemudian yakinkan bahwasanya engkau telah menghafalkan karena telah diulang-ulang, sudah hafal benar dengan penguatan yang paling pol gitu ya, paling puncak gitu ya, dengan puncak-puncaknya penguatan itu, meyakinkan itu, kaila yazula, sehingga ilmu itu tidak hilang daripada ingatanmu. Nah, ini pentingnya dalam menuntut ilmu itu, mengulang, kemudian meyakinkan bahwasanya ilmu itu benar-benar sudah tertancap dalam benak kita, dalam pikiran kita, dalam ingatan kita, yang tidak akan terulang lagi. Baik menghafal matannya, maksudnya bunyinya ilmu itu, maupun secara konsep keilmuannya itu. Thumma 'alliqhu kay ta'uda ilaih. Thumma 'alliqhu, kemudian berilah catatan, yang perlu diberi catatan ketika sang guru itu menjelaskan, maka berilah catatan dari ilmu-ilmu tersebut. Ya. Kay ta'uda ilaihi. Di sini kay ta'uda. Kemudian ada lanjutannya di bait selanjutnya, ilaihi. Agar engkau bisa kembali kepadanya ketika mau belajar. Nah, biasanya ketika menuntut ilmu itu merasa sudah cukup mendengarkan tanpa dicatat seperti itu. Mungkin ketika itu sudah tahu, maka ketika dicatat, maka ketika nantinya kita lupa, kita bisa buka lagi catatan-catatan itu. Wa ila darsihi ala ta'bidi, dan begitu juga ketika kita ingin mengajarkan ilmu itu, tentu kita butuh catatan-catatan atau penjelasan-penjelasan yang tadinya dijelaskan oleh seorang guru, sehingga akan senantiasa terus dan terus bisa kita ajarkan. فَإِذَا مَا أَمِنْتَ مِنْهُ فَوَاتًا فَانْتَدِبْ بَعْدَهُ لِشَيْءٍ جَدِيدٍ. Jadi, فَإِذَا مَا أَمِنْتَ, dan apabila engkau sudah sangat yakin, merasa aman, minhu fawatan, sudah yakin bahwasanya ilmu itu tidak akan hilang, fantadib ba'dahu li syai'in jadid, maka bersegeralah. Jadi setelah yakin ilmu itu sudah benar-benar kuat, menancap dalam benak kita, dalam pikiran, dalam ingatan kita, dan kita akan lupa lagi konsepnya, sudah hafal, sudah yakin, paham, maka fantadib ba'dahu li syai'in jadid, maka bersegeralah untuk mempelajari ilmu yang baru. Ma'a tikrari ma taqaddama minhu, dengan tetap mengulang apa yang telah dipelajari sebelumnya. Ini perlunya pengulangan. Jadi walaupun sudah sangat yakin, tapi perlu diulang dan diulang terus-menerus. Ya. Waqtina'in li sya'ni hadzal mazid, dan tetap memperhatikan keadaan atau ilmu yang barusan ditambah ini. Jadi selain mengulang, kita juga harus memperhatikan apa yang barusan kita tambah ilmu itu. Kita tetap pahami ya, tetap kita berusaha untuk sesegera mungkin untuk kalau belum paham ya tanya, baik tanya teman, tanya guru, untuk segera bisa memahami ilmu yang baru itu. Tentunya dengan memperhatikan bahwasanya ilmu yang lama yang sudah dihafal tetap harus diulang dan diulang. Dzakirin nasa bil ulumi litahya la takun min ulinuha biba'idin. Dzakirin nas, ingatkanlah manusia, ajarkanlah manusia itu bil ulum, dengan ilmu-ilmu itu, litahya, agar kamu menjadi hidup. Jadi hidupnya manusia itu ketika dia memberikan ilmu atau kebaikan-kebaikan di antara manusia, maka dia akan selamanya akan
hidup. Tapi kalau dia tidak punya andil, tidak punya kontribusi kepada manusia yang lain walaupun hanya sedikit, maka hidupnya pun gitu ya, adanya pun dianggap tidak ada, karena tidak ada manfaat yang bisa diambil oleh orang lain. Jadi dzakirin nasabil ulum, ingatkanlah manusia, ajarilah manusia itu dengan ilmu-ilmu yang telah kau pelajari itu, litahya, agar kau menjadi hidup ya di antara manusia walaupun kau sudah mati nantinya. La takun min ulin nuha, jangan kau menjadi bibaid ya, jangan kau menjadi orang yang jauh dari orang-orang yang berilmu. Artinya apa? Selalu dekatlah kepada orang-orang yang berilmu. Karena dengan dekatnya kepada orang yang berilmu itu secara otomatis kita akan nantiasa mendapatkan ilmu-ilmu yang diajarkannya, walaupun kadang-kadang kita tidak langsung ya, hanya sekedar menemaninya, kemudian melihat kebiasaan orang-orang yang berilmu itu, maka secara tidak langsung kita juga sedang belajar. Idza katamtal uluma unsita hatta la tura ghair jahilin wa balidin. Idza katamtal ulum, jika kau menyembunyikan ilmu yang telah kau pelajari itu, tidak kau ajarkan, tidak mau kau ajarkan, unsita, kau akan dilupakan oleh manusia. Pertamanya mungkin kita tahu bahasanya orang itu berilmu gitu ya, tapi karena sudah jarang mengajarkan, lama-lama orang tahu, atau yang orang kenal adalah dia tidak punya kontribusi apapun, dia tidak punya ilmu apapun, karena memang tidak pernah mengajarkan ilmu yang telah dipelajarinya. Unsita, maka kau akan dilupakan oleh manusia. Hatta la tura ghaira jahilin wa balidin, sampai engkau sendiri tidak akan dilihat manusia kecuali sebagai orang bodoh dan orang yang blow on gitu ya. Karena tidak dianggap tidak memiliki ilmu, karena tidak pernah mengajarkan ilmu, walaupun sebetulnya banyak ilmu, cuman karena menyembunyikan, tidak mau mengajarkan ilmu. Maka pentingnya setelah berilmu kita juga harus ikhlas dalam mengajarkan ilmu, karena dengan itu ya, ilmu itu akan tetap terjaga pada diri kita. Dengan diajarkannya ilmu itu kita akan tetap berilmu, bahkan akan bisa bertambah ilmu-ilmu yang kita dulunya belum paham. Dengan mengajar kita akan semakin bertambah kuat ilmu-ilmu, dan insya Allah semakin bertambah ilmunya itu. Thumma uljimta fil qiyamati naron, karena menyembunyikan ilmu dari manusia, tidak mau mengajarkan ilmu, selain akan dianggap sebagai orang yang tidak ada atau dilupakan oleh manusia, dan nantinya lama-kelamaan juga akan terlihat atau akan hanya dilihat sebagai orang yang bodoh saja, orang yang blow on saja. Maka di akhirat nanti kau akan dikalungkan sebuah api neraka, sehingga watalahabta bil adzabi syadid, dan engkau akan ikut bulak-bulak, ikut membarak-barak gitu ya, bersama azab yang sangat pedih gitu ya, azab yang sangat syadid, yang sangat keras gitu ya. Itu seperti balasan orang yang menyembunyikan ilmu. Wala budda li talibil ilmi minal mudzakarah wal munadharah wal mutarahah, dan sudah seharusnya bagi seorang penuntut ilmu itu untuk senantiasa mudzakarah, belajar bersama-sama, saling bertukar nasihat tentang ilmu gitu ya. Mudzakarah, saling menasihati tentang ilmu atau belajar bersama. Wal munadharah, dan berdiskusi atau berdebat gitu ya maksudnya. Berdiskusi. Wal mutarahah, saling melempar pertanyaan-pertanyaan, di sini berdebat begitu ya. Fayambaghi an yakuna kullun minha bil insafi wa ta'anni wa ta'ammuli, dan seharusnya sesungguhnya hal itu, setiap kegiatan itu, kullun minha minal mudzakarah wal munadharah wal mutarahah gitu ya, forum diskusi, forum saling mengingatkan, saling belajar bersama, dan saling berdebat keilmuan ini harus dengan cara isnaf, dengan cara yang jujur,
tidak ada yang disembunyikan, tidak ada tujuan-tujuan yang untuk saling menjatuhkan, tidak ada tujuan-tujuan yang jelek gitu ya. Wa ta'anni, dan jangan terburu-buru gitu ya. Benar-benar ingin mencari kebenaran. Wa ta'ammul, dan merenung gitu ya, memperhatikan apa yang disampaikan oleh teman-teman kita dalam forum tersebut. Forum mudzakarah, forum munadharah, forum mutarahah begitu. Wa yataharraza 'anis syaghabi wal ghadabi, dan menghindari amarah dan emosi begitu ya. Dan jangan sampai dalam forum tersebut itu yang diutamakan adalah emosi dan marah. Jangan sampai, kita harus menguasai diri kita, jangan sampai kita emosi dan marah, karena itu pasti akan terjadi perbedaan pemikiran gitu ya, perbedaan ilmu, perbedaan istimbat daripada ilmu-ilmu yang telah dipelajari, karena di situ banyak orang gitu ya, banyak ahli ilmu. Jadi mudzakarah, munadharah wal mutarahati, forum belajar bersama, saling tukar, saling menasihati, kemudian berdiskusi dan berdebat ilmiah. Fa innal munadharata wal mudzakarata musyawarah, karena sesungguhnya berdiskusi, belajar bersama itu sebuah musyawarah ya. Wal musyawaratu innama takunu listikhrajis shawab, dan sesungguhnya musyawarah itu dilakukan untuk listikhrajis shawab, untuk mencari atau mengeluarkan kebenaran, mencari kebenaran yang hakiki. Wa dzalika innama yahsulu bitta'ammuli wa ta'anni wal nisab, dan sesungguhnya istikhrajus shawab, mengeluarkan atau mencari kebenaran itu hanya akan bisa dicapai dengan cara at-ta'ammul, dengan cara merenung, memperhatikan apa yang disampaikan oleh teman-teman dalam satu majelis itu, wa ta'anni, dan tidak tergesa-gesa di dalam memutuskan, menanggapi ya, beristimbat kepada ilmu-ilmu yang disampaikan oleh rekan-rekan itu, wal insafi, dan dengan jujur gitu ya. Sehingga ketika kita menyampaikan sebuah ilmu, kemudian ternyata ilmu kita itu salah, belum tepat, teman kita yang salah, maka kita harus jujur bahwasanya ilmu saya yang belum tepat, pemahaman saya yang belum tepat. Kita terima pemahaman orang lain, itu namanya insaf, jujur gitu ya, wajar apa adanya. Kalau memang salah, mengaku memang salah, kalau memang benar ya kita tidak boleh sombong. Wala yahsulu bil ghadabi wasyaghab, dan hal itu istikhrajus shawab juga tidak akan bisa diperoleh dengan amarah dan emosi gitu. Itu tentang bagaimana kita mencari kebenaran. Pentingnya apa tadi? Munadharah, mudzakarah, mutarahah, tapi dengan cara yang baik, tidak tergesa-gesa, jujur gitu. Fa in kanat niyyatuhu minal mubahatsati ilzama al-khasmi wa qahrihi, namun jika niatnya ketika mudzakarah, munadharah, mutarahah tadi, belajar atau mengkaji bersama, kemudian berdiskusi, berdebat ilmiah, itu niatnya untuk ilzamul khasm, jadi mubahatsah tadi, mudzakarah tadi, munadharah dan mutarahah tadi, niatnya untuk ilzamul khasm, untuk angkuh-angkuhan, gagah-gagahan ya, untuk menampakkan dirinya waqahri, untuk menampakkan dirinya siapa yang paling jago ilmunya, paling pinter ya, paling pinter berdebat, paling pinter berargumen gitu ya. Fala tahillu, maka hal itu tidak halal, tidak boleh dilakukan oleh seorang ahli ilmu. Wa inna ma yahillu dzalika li idharil haqq. Mudzakarah, munadharah, mutarahah itu boleh dilakukan hanya untuk li idharil haqq, untuk menampakkan kebenaran yang hakiki. Mana yang benar itu boleh dilakukan dengan berdiskusi, berdebat, atau saling bertukar ilmu dalam majelis. Wa tamwihu wal hilatu la yajuzu fiha. Adapun at-tamwih, at-tamwih itu kamuflase atau menyamar atau
ngapusi gitu ya, mengatakan yang salah gitu, membenarkan yang salah atau bermain kata sehingga yang salah itu kelihatan benar gitu ya, namanya atamwih. Wal hilah, dan taktik licik gitu ya dalam bermutarahah ya, berdebat, la yajuzu fiha, tidak boleh dilakukan dalam hal itu karena tujuannya sudah enggak baik gitu ya, hanya untuk mencari pembenaran gitu ya. Sebetulnya tahu memang dia itu salah, ilmu pemahamannya itu salah, dan karena nafsu yang cocok dengannya ya seperti itu, walaupun itu salah maka dia mengolah kata sehingga bagaimana dalil-dalil itu menjadi seolah-olah menjadi pembenaran daripada pendapatnya. Nah, ini yang tidak boleh. Illa idza kana al-khasmu muta'annitan, kecuali jika orang yang berdebat itu bandel. Sudah diingatkan bahwasanya itu tidak boleh, itu salah, yang benar seperti ini, dan semua rekan-rekan yang lain setuju misalnya, tapi dia masih bandel, ngeyel dengan pendapatnya bahwasanya pendapatnya itu yang paling benar dan semuanya harus mengikuti, maka yang seperti itu hilah tamwih itu boleh dilakukan gitu. Seperti itu karena orangnya bandel itu. Muta'anitan la taliban lil haqqi, orangnya tidak bertujuan untuk mencari kebenaran tapi mencari pembenaran. Nah, berbeda dengan mencari kebenaran ya. Mencari kebenaran dengan mencari pembenaran itu berbeda. Mencari pembenaran itu sudah tahu itu salah, cuman karena sudah lama dia seperti itu dan sudah terlanjur diajarkan, misalnya sudah terlanjur orang kita mengajarkan pada anak-anak kita, sudah ada pengikutnya misalnya, kemudian ketika ditegur malu seperti ini, sehingga dia mencari pembenaran apa yang sudah terlanjur dari kebiasaannya walaupun itu salah, itu namanya mencari pembenaran. Namun apabila benar-benar mencari kebenaran, maka tidak malu ketika kita mengatakan maaf, sebetulnya pendapat saya yang dulu itu belum tepat, yang tepat adalah seperti ini. Nah, ini lebih baik. Wa kana Muhammad ibn Yahya idza tawajjaha alaihi al-ishkal atau idza tuwajjaha alaihi al-ishkal wa lam yahdurhu al-jawab yaqul ma alzamtahu lazim wa ana fihi nadhir wa fawqa kulli dhi ilmin alim wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Wa kana Muhammad ibn Yahya, Syekh Muhammad ibn Yahya, idza tawajjaha, ketika ada padanya itu al-ishkal, kegelisahan karena belum paham terhadap sesuatu atau belum bisa memecahkan suatu hal, walam yahdurhul jawab, dan beliau belum menemukan jawaban yang tepat untuk permasalahannya itu, yaqulu, maka beliau berkata, ma alzamtahu lazim, ketika ada orang bertanya tentang permasalahan, mengutarakan sebuah permasalahan, mengatakan kepada orang tersebut, mengatakan ma alzamtahu lazim, apa yang telah engkau sampaikan itu memang sudah merupakan perkara yang lazim untuk dicermati ya, dicarikan solusinya. Wa ana fihi nadhir, namun berikanlah kesempatan saya untuk berpikir ya, tentang permasalahan itu, karena sampai sekarang belum menemukan jawaban. Ya, jujur kalau memang belum bisa menemukan solusi ya tidak usah seolah-olah bisa memberikan solusi begitu ya. Maka kata Imam Ahmad kalau tidak salah, kata la adri kepada orang yang berilmu itu lebih disukai daripada sebetulnya tidak tahu tapi sok tahu. Wa fawqa kulli dhi ilmin alim, karena sesungguhnya di atas orang yang berilmu itu masih ada mungkin orang yang lebih berilmu daripada dia. Ini adalah tabiat, kebiasaan orang-orang yang berilmu, seharusnya seperti itu. Kita juga bisa meniru ketika kita ditanya tentang sesuatu dan kita belum menemukan jawaban yang sesuai dengan apa yang diajarkan Allah dan Rasulnya, kalau memang itu terkait ilmu agama, ilmu syariat, ibadah dan lain-lain, maka lebih baik sebentar, atau besok ya insya Allah nanti saya tanyakan dulu kepada guru saya, atau memang katakan saja maaf saya belum tahu, nanti saya tanyakan kepada orang yang lebih tahu. Hal itu akan lebih baik daripada kita memberikan jawaban nanti jawabannya salah dan jawaban yang salah itu diamalkan oleh orang lain, maka kita sudah
menyesatkan orang itu, kemudian bisa jadi dosa-dosanya orang itu ketika beramal dengan pendapat yang salah itu kita akan mendapatkan dosanya. Wa'iyadzubillah, orang yang seperti tersebut. Mudah-mudahan kita terhindar dari orang-orang yang seperti itu. Wa faidatul mutarahati wal munadharati aqwa min faidati mujarrati tikrar atau takrar lianna fihi takraran wa ziyadah. Manfaat daripada wa faidatul mutarahah, manfaat daripada saling bertanya, tanya jawab. Wal munadharah, dan berdiskusi itu aqwa, lebih kuat, lebih banyak min faidati mujarrati tikrar. Jadi hanya sekedar manfaat pengulangan atau mengulang pelajaran. Walaupun mengulang pelajaran itu sangat-sangat penting bagi seorang penuntut ilmu, tetapi berdiskusi, berdebat secara ilmiah itu banyak manfaatnya. Sekali lagi ini berdebat ilmiah ya, bukan berdebat karena saling ingin menjatuhkan, karena ingin mencari kebenaran. Maka hal itu, berdebat yang seperti itu akan lebih banyak manfaatnya dari hanya sekedar mengulang pelajaran. Li'anna fihi, karena di dalam hal itu ya, di dalam mutarahah, munadharah gitu ya, takraran wa ziyadah, ada pengulangan. Tentunya ketika kita berdiskusi, berdebat itu pasti kita akan mengulang juga, mengingat-ingat apa yang telah kita pelajari. Wa ziyadah, dan ada tambahan ilmu yang baru, yang tadinya konsepnya salah menjadi benar, yang tadi pemahamannya salah dibenarkan oleh rekan kita. Itu namanya ziyadatul ilm, bertambahnya ilmu. Wa qila mutarahatu sa'atin khairun min takrari syahrin. Ada yang berkata bahasanya mutarahah, berdebat ilmiah 1 jam itu lebih baik daripada takrar syahrin. Saling tanya jawab 1 jam, berdiskusi 1 jam, itu lebih baik daripada mengulang selama satu bulan. Lakin idza kana ma'a musnifin salimit tabi'ah. Apabila hal itu berdiskusi, bertanya jawab, berdebat ilmiah itu dengan orang yang jujur, salimil tabi'ah, orang yang tabiatnya lurus baik gitu. Tidak seperti orang yang bandel gitu ya, ngeyelan gitu ya. Wa iyyaka wal mudzakarah ma'a muta'annitin ghairu mustaqimit tab'. Wa iyyaka wal mudzakarata, hindarilah olehmu atau jauhilah al mudzakarah, berdiskusi atau bermajlis, bertukar ilmu, ma'a muta'annitin, bersama orang-orang yang muta'annit, itu orang yang bandel gitu ya. Ghairi mustaqimit tabi', yang tabiatnya tidak lurus gitu ya. Tidak lurus maksudnya tidak benar, tidak baik. Fa inna tabi'ata, di sini ada salah tulis, fa inna tabi'ata musriqah, karena sungguhnya tabiat itu adalah musriqah, pencuri. Maksudnya pencuri itu kan apa yang diambil dari sang milik atau orang yang mempunyai harta barang itu kan ketika diambil kan tidak tahu. Misalnya pencuri itu kan seperti biasanya tahu-tahu sudah hilang. Nah, ini pakai seorang yang muta'annid gitu ya, ghairu mustaqim tabi' gitu ya. Karena tabiat itu seperti itu, tahu-tahu sudah berubah tabiatnya karena berteman dengan orang yang tidak baik. Mungkin orang yang berteman itu tidak merasa kalau tabiatnya berubah, tapi orang yang melihat ya, yang dari kejauhan gitu ya, yang tidak berteman itu akan tahu bahwasanya tabiatnya itu sudah mulai berubah. Kalau tabiatnya bagus, ya bagus, alhamdulillah gitu ya. Kalau kita berteman dengan orang yang bertabiat yang bagus, maka yang menulari itu adalah tabiat yang bagus, ya tidak mengapa. Namun apabila tabiatnya adalah tabiat yang tidak bagus, maka yang menulari juga tabiat yang tidak bagus, sehingga orang yang tadinya bagus tertular hal-hal yang tidak bagus. Ini kan jadi bermasalah. Wal akhlaqu muta'addiyah, sedangkan akhlak itu menular. Nah, di sini mungkin maksudnya bahasanya tabiat buruk gitu ya, itu pasti dia akan menular juga. Akhlak yang buruk dia akan menular. Akhlak yang baik juga akan menular. Maka carilah orang-orang, teman, rekan yang benar-benar berakhlak yang baik, sehingga dengan
berteman dengan orang yang baik itu kita akan ketularan gitu ya, ketularan kebaikan-kebaikan atau bahkan perangai-perangai dan tabiat-tabiatnya kita juga akan mengikuti ya orang-orang yang kita jadikan teman. Wal mujawaratu mu'athirah, sedangkan bertetangga, berteman, rekan itu mu'athirah, dia pasti punya pengaruh, punya dampak gitu ya. Wa fi syi'ri alladhi dzakarahu al-Khalil Ibnu Ahmad fawaidu katsirah. Di dalam syair yang disebutkan oleh Al-Khalil Ibnu Ahmad banyak sekali manfaat atau faedah-faedah yang bisa kita petik ya. Al-ilmu min syartihi liman khadamahu ayyaj'alan nasa kulluhum khadamah. Jadi ilmu itu min syartihi, dari beberapa syarat yang harus dipenuhi bagi seorang yang ingin mendapatkan ilmu itu ayyaj'al, di sini ya, maksudnya ayyaj'alan nasa kulluhum khadamah liman khadamah, menjadikan semua manusia itu pelayan bagi orang yang melayani ilmu. Maksudnya liman khadamah di sini adalah seorang guru. Jadi ilmu itu akan bisa dicapai atau didapat bagi seorang murid itu apabila ia benar-benar ikhlas tulus dalam melayani gurunya. Guru itu dimaksudkan di sini adalah orang sebagai pelayan ilmu, penyampai ilmu. Maka seorang murid itu harus benar-benar tulus ikhlas dalam melayani gurunya, sehingga gurunya itu benar-benar bisa fokus dalam menyampaikan ilmu saja. Itu maksudnya. Wa yanbaghi li talibil ilmi an yakuna muta'ammilan fi jami'il awqat. Dan sudah seharusnya bagi seorang penuntut ilmu itu, pencari ilmu itu, ayyakuna muta'ammilan, menjadi orang yang gemar untuk berfikir, gemar untuk merenung gitu ya. Fi jami'il awqat, di dalam semua waktu-waktunya. Jangan sampai waktunya nganggur untuk berhayal, untuk memikirkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Fi daqaiqil ulumi wa ya'tada dzalika. Merenung, memikirkan fi daqaiqil ulum, ilmu-ilmu yang rumit, ilmu-ilmu yang lembut gitu ya, yang susah difahami gitu ya, sehingga dia selalu merenung, menganalisa gitu ya bahasanya ya, memikirkan tentang ilmu-ilmu yang susah dicerna, susah difahami ini. Bukannya ditinggalkan karena putus asa karena susah gitu ya, tinggal aja. Tapi tidak, seorang penuntut ilmu harus punya jiwa pantang menyerah gitu ya, tidak putus asa ketika mendapatkan ilmu-ilmu yang memang susah dipahami, sehingga ia menggunakan waktu-waktunya untuk merenungi, untuk memikirkan ilmu-ilmu itu. Wa ya'tada dzalika, sehingga dia menjadi terbiasa dengan hal itu. Fa innama yudriku daqa'iqa bita'ammul, sungguhnya seorang penuntut ilmu akan mendapatkan rincian-rincian ilmu yang susah gitu ya, dengan merenung, sehingga pendalaman-pendalaman ilmu itu akan bisa didapatkan dengan cara merenung, memikirkan ilmu-ilmu itu. Falihadza qila, oleh karena itu dikatakan ta'ammal tudrik, renungkanlah ilmu-ilmu itu, fikirkanlah ilmu-ilmu itu, kau akan memahami tentang ilmu itu, kau akan mendapatkan ilmu itu. Wala budda minat ta'ammuli qabla al-kalami hatta yakuna shawaban, dan sudah seharusnya minat ta'ammul qabla al-kalam, untuk berfikir dulu sebelum berkata, hatta yakuna shawaban, sehingga pembicaraannya itu, ucapannya itu merupakan ucapan yang benar. Jadi jangan asal nerocos saja. Jadi dipikirkan dulu sebelum berbicara, sehingga pembicaraannya itu benar-benar merupakan pembicaraan yang benar, yang baik, yang bermanfaat. Fa innal kalama kasam, karena sungguhnya ucapan itu seperti anak panah. Fala budda min taqwimihi qabla al-kalam, maka sebelum melepaskan anak panah itu kita juga gitu ya, harus benar-benar yakin bahwasanya anak panah itu posisinya sudah lurus, tidak melenceng ke kanan atau ke kiri, sehingga tidak membahayakan orang lain, dan paling tidak sasarannya kena gitu ya.
sehingga tidak mubadir kita berbicara. Nah, di sini maksudnya fala budda min taqwimihi, maka sudah seharusnya bagi orang yang ingin berbicara itu untuk meluruskan, meyakinkan bahasanya ucapan yang mau kita ucapkan itu benar-benar sudah lurus, sudah pas qoblal kalam, sebelum berbicara, sebelum anak panah itu dilepaskan, sebelum ucapan itu dikeluarkan dari mulut-mulut kita. Hatta yakuna musiban, sehingga anak panah itu akan mengenai target sasarannya, sehingga kalam itu benar-benar akan dipahami oleh orang yang mendengarkan maksudnya. Wa qala fi usul fiqh hadza aslun kabirun wa huwa ay yakuna kalamul faqih munadhir bit ta'ammul. Dalam usul fikih disebutkan hadza aslun kabir, ini merupakan dasar yang paling pokok, wa huwa an yakuna kalamul faqih, yaitu agar ucapan seorang faqih, orang yang ahli fikih itu al-munadzir, yang pintar berdiskusi, berdebat itu bita'ammul, dengan diperhatikan lebih dulu. Jadi sebelum mengucapkan atau membicarakan atau memberikan tanggapan pendapatnya itu benar-benar sudah disusun gitu ya, ucapan-ucapannya itu, sehingga benar-benar akan mengenai target atau bisa dipahami oleh orang yang mendengarkannya itu. Wa qila ra'sul 'aqli an yakuna al-kalamu bitathabbuti wa ta'ammul. Dikatakan juga bahwasanya ra'sul 'aqli, inti daripada akal itu adalah ayyakunal kalamu bitathabbut, dengan bahwasanya ucapan ya, maksudnya apa tadi? Ra'sul 'aqli, inti daripada akal itu adalah ucapan itu diucapkan dengan tatsabbut, dengan kuat, dengan sabit. Sabut itu pas, kuat gitu, karena sudah difikirkan itu, bita'amul wa ta'amul, dan direnungkan gitu. Qala qailun syi'ran usika fi nazmil kalami bi khamsatin, aku wasiatkan fi nazmil kalam, aku wasiatkan kepadamu di dalam mengatur pembicaraan itu bi khamsatin, dengan lima hal. In kunta lil musi asy-syafiqi muti'an, jika engkau menjadi orang yang taat kepada orang yang berwasiat dengan cara lemah lembut ya. La tughfilanna sababal kalam, jangan sampai kau lengah, kau lalai, kau lupa sababal kalam, sebab ucapan itu diucapkan. Jadi kenapa ucapan itu harus diucapkan, maka kita harus tahu sebabnya. Jangan sampai rocos-rocos ternyata salah nanggapi, salah ngomong gitu ya. Tidak tahu sebabnya. Jadi apa penyebab ucapan yang mau kita ucapkan itu harus kita benar-benar tahu gitu ya. Wa waqtahu, dan kita juga harus tahu kapan ucapan itu diucapkan. Wal kaif, dan bagaimana ucapan itu diucapkan. Ketika kita bicara dengan anak-anak, maka berbeda dengan orang dewasa, berbeda dengan orang tua, berbeda dengan guru kita, berbeda dengan pemimpin kita, tentunya begitu. Wal kaif, caranya itu ya, bagaimana cara mengucapkannya tentu kita pikirkan. Wal kam, dan berapa ucapan atau berapa banyak kata yang harus kita ucapkan ya, harus kita pikirkan juga, jangan sampai kita lalai. Wal makan, dan di mana ucapan itu harus diucapkan juga harus sesuai. Semuanya itu merupakan 5 hal yang perlu diucapkan ketika kita mau bicara. Wa yakunu mustafidan fi jami'il awqati wal ahwal, dan sudah seharusnya bagi seorang penuntut ilmu itu menjadi orang yang mustafidan, orang yang bisa mengambil faidah manfaat fi jami'il awqat, dalam semua waktu-waktunya itu, wal ahwal, dalam kondisi-kondisi yang bagaimanapun, min jami'il ashkhas, dari semua orang yang ditemuinya. Jadi tidak terbatas gitu ya dengan orang-orang tertentu, tapi dengan semua orang yang
ia bergaul kepadanya, dia bisa mengambil manfaat kapan dan dimanapun itu, gitu ya. Qala Rasulullah SAW, al-hikmatu dhalatul mu'min, aynama wajadaha akhadaha. Rasulullah SAW bersabda bahasanya al-hikmah, hikmah itu dhalatul mu'min, barang yang sudah hilang atau barang yang hilang dari orang mukmin. Jadi orang mukmin itu kehilangan, ada yang hilang dari orang mukmin itu bernama al-hikmah, gitu ya. Jadi al-hikmah itu adalah sesuatu yang telah hilang dari orang mukmin. Aina mawajadaha, dimanapun orang mukmin itu mendapatkan hikmah, akhadhaha, pasti dia akan mengambilnya, dan sudah seharusnya ia ambil karena itu merupakan barangnya yang hilang, maka sudah seharusnya diambil, gitu ya. Karena itu dimanapun kita harus bisa mengambil hikmah pelajaran ilmu yang bisa kita ambil daripada kejadian-kejadian yang kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari, kapan dan dimanapun kita berada. Itulah penuntut ilmu. Wa qila khudh ma safa wa da' ma kadura. Ambillah khudh ma safa, ambillah yang baik-baik dari ilmu-ilmu yang kau alami, kau dapatkan. Wada' ma kadura, dan buanglah, tinggalkanlah apa-apa yang kotor, yang keruh daripada ilmu-ilmu yang telah kau dapatkan itu. Itulah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat bagi kita semuanya, karena kita semuanya adalah talibul ilmi. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Mencari ilmu itu adalah sebuah kewajiban bagi seorang muslim. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahad. Carilah ilmu dari mulai buayan sampai ajal menjelang. Itu yang bisa kami sampaikan. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Astaghfirullah li wa lakum wal afu minkum. Tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.